Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasniati, tempat tugas SMP Negeri 5 Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sekaligus mahasiswa PPG PAI tahun 2025. Asal EPTK UIN Araniri Banda Aceh, dengan nomor induk mahasiswa 2502010387. Saat ini saya akan mengajar di kelas 8 dengan materi meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Ada yang nggak datang? Ada Ada. Siapa saja yang nggak datang? Bulan, Cut Aja, Putri. Iya, baik. 3 orang ya. Ya. Baik. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Iya. Baik anak-anak, kita hari ini belajar meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Baik anak-anak, di materi ini yaitu bab 2, meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Ini ada video sebagai bahan ajar, silahkan ditonton. Pada hari ini kita akan belajar rangkuman PAI kelas 8 bab 2, meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Yang pertama, pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-ijaan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu, setelah menonton video pembelajaran tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Memahami iman kepada Allah. Benar sekali. Yang kedua itu ada kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu ada 4. Apa saja tadi? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. kemudian ada suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi, ada 2 tadi ya kan? Udah? Selanjutnya yang
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, sudah anak-anak ibu, sudah siap membagi kelompok? Sudah. Ini yang menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan dilihat dulu, ini tugas untuk kelompok 1, mengenal kitab-kitab Allah. Di sini ada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian Rasul penerimanya, kemudian umat yang menerima isi pokok dan hikmah iman kepada kitab-kitab tersebut. Ada 4, itu tugas dari kelompok 1. Sudah? Selanjutnya ini buat kelompok 2. Kelompok 2 yang tugasnya menjadi generasi pecinta Al-Quran. Yang pertama, sebutkan 3 cara mencintai Al-Quran. Sudah? Selanjutnya tuliskan 1 pengalaman pribadi ketika membaca atau mengamalkan ayat Al-Quran. Itu buat kelompok 2. Selanjutnya ini buat kelompok 3. Belajar toleransi dari umat berkitab. Tugasnya apa? 1, tuliskan contoh sikap toleran Nabi Muhammad. Kemudian buat kesimpulan bagaimana cara kita menjaga hubungan baik dengan pemeluk agama lain di sekolah. Nanti siapa yang bagus, siapa yang sudah siap, ibu akan memberikan nilainya. Silahkan dikerjakan. Bu, ini kerjakan di sini apa kerjakan di kertas karton? Sebentar ya.
mempelajari dan memahami makna ayatnya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan kedua, tuliskan satu pengalaman pribadi ketika membaca atau mengamalkan ayat Al-Quran. Suatu hari saya membaca surat Al-Quran dan belanja bahwa kita harus peduli kepada anak yatim. Sejak itu saya berusaha berbagai makna pada taman yang kurang mampu di sekolah. Sekian dari kami, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, sedikit Ibu menjelaskan kembali. Itu tugas yang pertama, yaitu jawabannya membaca Al-Quran setiap hari dengan secara tartil. Berarti membaca Al-Quran setiap hari dengan tartil, artinya dengan enggak berirabanya secara tartil, kemudian mempelajari dan memahami makna-makna Al-Quran tersebut. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Terima kasih buat kelompok 2 sudah menampilkan presentasinya. Inilah hasil dari kelompok 2. Sudah, tepuk tangan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah, setelah kita menampilkan 3 kelompok tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dari kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Ya Bu. Silakan, Sima. Soal 5. Apa fungsi utama kitab Allah bagi manusia? Ada yang mau jawab? Sebelum Ibu jawab, Kami, Bu. Jawabannya sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia untuk memahami tujuan hidup dan cara menjalani kehidupan yang baik. bagus sekali. Tadi pertanyaan dari Seikul, fungsi ya. Kemudian si Cut yang menjawab. Apa tadi Cut? Mohon diulang lagi. Sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi sesama manusia. Sudah? Sudah mengerti? Dapat kita simpulkan. Yang pertama,
soalnya. Nah, ada yang benar semua? Ini tugas selanjutnya kan? Berikutnya. Ibu, kuisnya sudah selesai. Kita kembali ke topik. Kuisnya sudah selesai. Selanjutnya, ini ada soal pilihan ganda. Ini waktunya 5 menit. Dijawab secepat mungkin. Dijawab secepat mungkin. Udah, Bu.